Halo semuanya, selamat datang di Nu Monster ID. Hari ini gue mau nge-recap film yang masih anget-angetnya nih, yang berjudul Beast. Nah, ini posternya. Bukan yang ini cuy, karena kemarin tuh gue hampir salah download ceritanya. Nah, ini adalah film thriller survival Amerika yang diproduksi pada tahun 2022. Menceritakan seorang bapak bersama dengan kedua orang putrinya yang masih remaja, yang lagi mengunjungi sebuah cagar alam di Afrika Selatan, di mana mereka harus berjuang untuk bertahan hidup dalam menghindari kejaran seekor singa. So, kalau gitu langsung aja, duduk yang manis dan selamat menonton. The world needs him. Cerita dimulai di sebuah hutan di wilayah Afrika. Tampak beberapa orang terlihat sedang melakukan perburuan di malam hari. Belum jelas apa yang sedang mereka cari, tapi pastinya mereka ini lagi mencari hewan-hewan buas seperti singa. Nah, setelah berhasil membunuh beberapa ekor singa, sebagian orang dari kelompok tersebut kemudian pulang. Sedangkan 3 orang sisanya dibiarkan untuk tetap berada di sini. Nah, sialnya 2 orang yang lagi menyisir wilayah sekitar tiba-tiba berteriak. Spontan temennya yang lagi sendirian ini menjadi panik. Dia lalu mengokang senjata dan bergegas untuk mencari kedua temannya itu. Next, selang beberapa waktu, ada seorang dokter yang bernama Ned. Dia ini sedang dalam perjalanan menuju ke Afrika Selatan bersama dengan kedua putrinya yang bernama Meredith dan juga Norah dalam rangka untuk liburan cuy. Jauh banget ya. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan. Di sana mereka kemudian dijemput oleh seseorang yang bernama Martin. Martin ini adalah kawan lamanya Ned, yang emang udah lama tinggal di sini sebagai seorang ahli biologi dan juga manajer sebuah cagar alam yang bernama Mopani. Ned bersama dengan putrinya lalu dibawa ke desa Mopani untuk menginap dan beristirahat. Jadi dulunya istrinya Ned dibesarkan di desa ini. Martin ini yang dulunya juga mempertemukan Ned dan istrinya. Desa ini benar-benar keren. Begitupun dengan tempat Ned dan anak-anaknya akan menginap. Sangat menyatu dengan alam. Tapi nggak enaknya di sini nggak ada internet cuy. Nah, di malam hari suasana menjadi hangat ketika mereka semua berkumpul bersama. Namun ada satu momen yang membuat suasana jadi nggak enak ketika Meredith dan Norah berbincang-bincang tentang ibu mereka. Ned mengakui kepada Martin kalau selama ini dia udah melakukan kesalahan karena pada waktu dia pisah dengan istrinya, Ned malah menjauh. Dimana setelah beberapa waktu ternyata ketahuan kalau almarhum istrinya selama ini menderita penyakit kanker stadium akhir. Nah, makanya nih inti dari perjalanan ini bukan hanya semata-mata untuk liburan aja, melainkan Ned ingin memperbaiki hubungannya kembali dengan kedua putrinya. Kemudian keesokan harinya, Martin dan keluarga Ned berniat mengunjungi kawasan terlarang atau berbahaya di cagar alam. Martin ingin menunjukkan kepada mereka tentang singa lokal yang menjadi kebanggaan Afrika. Nah, yang namanya cagar alam pastinya luas banget dong, dimana selama perjalanan mereka melihat banyak sekali hewan-hewan yang hidup bebas bersama dengan kawanannya masing-masing. Oh my god, you're so cute. Look at that, just water buck. Begitu sampai di satu titik, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Banji. Beliau merupakan petugas di cagar alam ini. Nah, nggak jauh dari tempat mereka, tampak beberapa ekor singa yang terlihat lagi pada nyantai. Baik Martin dan juga Banji sangat yakin kalau kawanan singa yang ada di hadapan mereka ini aman untuk didekati. Dan benar aja, ketika Martin mendekatinya, tiba-tiba... Aman sih aman, tapi kalau ditompo gitu ya kan, serem juga cuy. Namun, di tengah suasana yang menyenangkan tersebut, Martin menemukan kalau ada salah satu singa yang sepertinya sedang terluka. Awalnya, Martin ingin memeriksanya. Namun, karena kondisi singa itu kemungkinan gak stabil, Martin pun terpaksa harus mundur. Martin lalu beranggapan kalau penyebab singa itu terluka kemungkinan disebabkan oleh para pemburu ilegal. Makanya itu, mereka kini mencoba untuk menyelidikinya. Dari sana, mereka kemudian pergi ke Desa Songa, sebuah komunitas kecil yang lokasinya nggak jauh dari cagar alam. Di perjalanan, Martin menjelaskan kalau ulah para pemburu ilegal tersebut udah meresahkan. Yang awalnya nih, mereka hanya berburu gajah atau badak. Tapi kini para pemburu ilegal itu juga memburu singa, demi untuk mendapatkan keuntungan. Seperti halnya menjual giginya, cakar, sampai tulangnya juga dijual ke pasar gelap. Kemudian sampailah mereka di Desa Songa.
Suasana di desa tersebut pun berbeda dari yang biasanya, terlihat sepi dan mencurigakan. Nah, celakanya Martin menemukan kalau ternyata sebagian besar penduduk udah mati secara mengenaskan. Ketika diselidiki lewat luka-luka yang ada di tubuh para warga, Martin sempat mencurigai kalau singa adalah pelakunya. Namun di sisi lain, Martin bingung bagaimana bisa singa melakukannya, karena menurutnya selama dia tinggal di sini nggak pernah sekalipun dia melihat singa menyerang sebuah desa. Dari sana, Martin dan Ned kemudian berniat kembali untuk melaporkan temuan itu. Namun tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, Nora berteriak. Ternyata Nora menemukan salah seorang penduduk yang mati mengenaskan bersama dengan sapi peliharaannya. Next kemudian Martin memacu kendaraannya supaya bisa kembali dengan cepat, sambil sesekali melakukan panggilan darurat kepada Banji. Namun entah karena gangguan atau gimana, pokoknya si Banji nggak membalasnya. Nah, di perjalanan nih, mereka bertemu dengan seorang pria yang berasal dari desa Songa, yang rupanya dia sedang terluka. Dari sana, Ned kemudian mengambil kotak P3K dan berniat memberikan pertolongan pertama. Tapi sayang, si bapak rupanya nggak terselamatkan. Sementara itu, Martin mencoba memeriksa keadaan sekitar. Perlahan-lahan, dia menyisir sampai ke pinggir danau, di mana di sana dia menemukan sebuah jejak kaki singa. Dan nggak lama setelah itu, tiba-tiba ketika mendengar suara tembakan, Ned menjadi khawatir. Dia lalu berusaha mencari Martin. Nah, anaknya Ned yang bernama Meredith nggak mau kalau bapaknya kenapa-napa, di mana dia kemudian juga ikut-ikutan keluar dari mobil. Namun tiba-tiba aja suasana menjadi mencekam ketika Ned akan diserang oleh seekor singa. Ned yang berusaha mencegah singa masuk ke dalam mobil kemudian menyuruh Meredith untuk mengendari mobil. Tapi Meredith malah memacu kendaraannya dengan sangat kencang, yang kemudian membuat kendaraan tersebut menjadi hilang kendali dan menabrak pohon. Untungnya Ned dan anak-anaknya nggak kenapa-napa, tapi kendaraan mereka jadi mogok cuy. Dan yang lebih nggak enaknya lagi nih, mereka nggak bisa keluar, karena ada singa yang setiap saat bisa menerkam mereka. Belum lagi lokasi ini jarang dilewati orang, karena seperti yang dibilang Martin sebelumnya, tempat ini merupakan area terlarang. Nah, di situasi ini tiba-tiba terdengar panggilan radio, yang ternyata itu dari si Martin yang masih hidup. Martin terluka di bagian kaki, sehingga membuatnya nggak bisa berjalan, dan lukanya itu sangat parah cuy. Di sini Ned berusaha memandu Martin untuk menghentikan aliran darah di sekitar bagian yang terluka itu dengan cara memanaskan pisau dan kemudian menempelkannya ke kulit. Ned yang mendengar teriakan merasa kalau lokasi Martin rupanya nggak jauh-jauh amat. Karena itu Ned lalu berniat keluar untuk memberikan pertolongan. Tapi rupanya Martin meminta Ned supaya jangan melakukannya, di mana singa yang tadi menyerang mereka berada tepat di depan Martin. Jadi singa ini pinter cuy. Hewan tersebut sengaja nggak membunuh Martin supaya bisa digunakan sebagai umpan untuk memancing yang lainnya keluar. He's staring right at me. Negative, Nate. That doesn't sound right, man. What's going on? Son of a bitch is staring right at me. We gotta come get you, man. I'd say I'm the bait. Karena komunikasi radio berada di luar jangkauan untuk meminta bantuan, Ned dan putrinya kemudian mencoba mencari apapun di dalam kendaraan yang bisa mereka pakai untuk menghadapi singa. Singkat cerita, mereka menemukan senapan bius. Tapi masalahnya senapan itu harus dirakit supaya bisa terbentuk sebuah senapan. Nah, luar biasanya Meredith bisa merakitnya. Hal itu dipelajarinya pada saat mereka bertemu dengan Banji sebelumnya. Kemudian setelah siap, Ned lalu keluar dari kendaraan untuk menyelamatkan Martin. Lewat panggilan radio, Martin memandu Ned untuk selalu memperhatikan setiap pergerakan dari singa, sambil memberitahu patokan-patokan persis di mana dia sedang berada. Beruntungnya Meredith menemukan lokasi yang dimaksud. Tapi blow-onnya si Meredith ini malah keluar dari mobil, dan dia berniat menyelamatkan Martin sendirian, di mana kemudian tiba-tiba I have to do something or he's gonna die. I'm not going anywhere. Ned berhasil berlindung di bawah mobil. Nah, situasi ini coba dimanfaatkan Meredith untuk menyelamatkan Martin. Di tengah kondisi ayahnya yang terdesak, Nora sempat mengambil peluru bius. Dan dengan cepat, Nora membuka kaca dan kemudian menusuk singa tersebut. Serangan itu rupanya menyebabkan singa menjadi mundur dan pergi menjauh, yang kemudian disusul Meredith yang berhasil membawa Martin kembali dengan selamat. Next malam harinya, Martin kini sudah diobati dan sekarang sudah tersadar kembali. Martin lalu bercerita kalau apa yang dilakukan singa tersebut tampak nggak seperti
singa pada umumnya. Martin juga bingung bagaimana bisa gitu seekor singa melakukan serangan berkali-kali dan bahkan sampai menyerang sebuah kendaraan. Yang itu artinya singa tersebut tahu mana yang sekarang menjadi musuh dan mana yang bukan. Martin kembali berspekulasi kalau penyebab singa menjadi seperti itu adalah ulah dari para pemburu ilegal, di mana para pemburu tampaknya sudah menginjak-injak harga diri si raja hutan. Singkat cerita, beberapa jam telah berlalu, sampai kemudian tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan para pemburu. Ned lalu mencoba berkomunikasi dengan pemimpinnya yang bernama Mizozi. Ned mengatakan kalau mereka habis diserang oleh seekor singa, dan mereka juga membutuhkan bantuan pertolongan medis secepatnya. Nah, pada awalnya para pemburu ini setuju untuk membawa Ned dan yang lainnya ke desa terdekat dengan imbalan uang tentunya. Namun suasana menjadi tegang ketika para pemburu melihat Martin di antaranya. Rupanya mereka nggak suka karena Martin merupakan orang yang anti banget sama pemburu. Tapi tiba-tiba keadaan menjadi mencekam ketika singa kembali dan menyerang para pemburu. Ned mencoba memanfaatkan situasi. Dia berniat mencuri kendaraan milik pemburu. Nah, karena kuncinya nggak ada di tempatnya, dia lalu mencari nih kunci mobil di sekitar tubuh para pemburu yang udah pada mati ataupun sekarat. Ketika lagi diam-diam bersembunyi dari singa, tiba-tiba Ned dikagetkan dengan panggilan radio dari kedua putrinya yang merasa khawatir. Ned yang panik langsung membuang radio tersebut. Dia lalu naik ke atas pohon demi menyelamatkan diri. Ned yang berhasil menghindari singa dan menemukan kunci mobil kemudian berniat kembali lagi. Tapi sialnya, itu singa malah menuju ke tempat di mana Martin dan yang lainnya berada. Pada saat singa menyerang, Martin mencoba menahan singa itu cukup lama untuk memungkinkan Meredith dan Nora melarikan diri. Setelah jatuh ke jurang, Martin mengorbankan dirinya dengan memicu ledakan dari tumpahan bensin yang bocor, yang kemudian membuat hewan tersebut menjadi singa bakar. Ned yang mengetahui temannya udah tewas dengan berat hati pergi bersama dengan anak-anaknya, yang kebetulan juga nih Meredith mendapatkan luka yang cukup parah ketika diserang singa sebelumnya. Mereka kemudian sampai di sebuah gedung sekolah yang terbengkalai, yang kebetulan berdekatan dengan lokasi singa-singa lokal. Ned sengaja berhenti di sini untuk mencari persediaan atau apapun yang bisa dipakai untuk mengobati luka yang diderita oleh Meredith. Nah, gedung sekolah ini seharusnya menjadi markas dari para pemburu liar. Tapi karena mereka udah pada modar gitu kan, jadinya Ned dan anak-anaknya harusnya aman-aman aja. Kemudian setelah Ned merawat luka Meredith, dia lalu berniat mencari air. Tapi tiba-tiba si singa jahanam muncul lagi dan masuk ke ruangan tempat anaknya berada. Masih hidup dia cuy. Untungnya Ned cepat kembali setelah mendengar teriakan Nora. Ned kemudian membawa kedua putrinya itu ke sebuah ruangan yang lebih aman. Nah, karena itu singa nggak akan pernah berhenti, Ned berniat menaklukkannya. Ned lalu berjanji kepada kedua putrinya kalau dia bakal balik lagi untuk menjemput mereka. He's not gonna stop. I need you to trust me right now. I know what I'm doing, I promise. Dari sana, Ned lalu mencoba memancing singa yang hampir gosong tersebut menuju ke wilayah singa-singa lokal, di mana Ned kemudian mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dan hampir membunuhnya. Ned dengan gagah berani melawan singa itu menggunakan sebilah pisau, di mana pertarungan tersebut juga disaksikan langsung oleh para singa lokal. Sampai kemudian, tiba-tiba singa jahanam itu akhirnya mati di tangan singa lokal penguasa area ini. Ned memang sengaja menggiring singa jahat itu ke sini, karena dengan begitu singa penguasa area ini nggak akan membiarkan penguasa dari tempat lain mengganggu area kekuasaannya. Nah, pada saat Ned akan pingsan, Bungie kemudian tiba dan menyelamatkannya. Next, setelah itu Ned terbangun di rumah sakit, tepat di samping kedua putrinya. Ned memberitahu kalau dirinya sangat mencintai mereka. Waktu pun terus berlalu, sampai kemudian ketiganya kembali lagi ke cagar alam. Kali ini Ned berfoto bersama dengan kedua putrinya itu tepat di samping pohon kesayangan mendiang istrinya. Well, gimana, seru nggak?
Kalau yang kayak gini sih lebih menegangkan ya, karena yang dilawan singa cuy. Jadi kalau dibayangin tuh masih masuk akal lah. Terus yang gua suka lagi nih, meskipun ini film survival, tapi sepertinya ini lebih menonjolkan sisi hewannya, karena sepertinya singanya yang mencoba bertahan hidup dari ancaman para pemburu liar. So kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.